Hai netizen, hari ini hari Senin tanggal 11 Oktober bisa jadi merupakan hari pertama untuk proses pencairan Bansos PKH tahap keempat tahun 2021. Pada saat proses pencairan Bansos PKH tentu banyak sekali pertanyaan yang muncul ya dari KPM yang menanyakan apakah saldo PKH-nya sudah cair atau belum. Berikutnya nominal atau uang yang diterima itu berapa, dan juga ada juga yang mengalami saldo nol atau bansosnya itu belum masuk ke kartu KKS. Nah, untuk menjawab hal tersebut kita akan menyimak video kita kali ini, karena di video kali ini juga berisikan hal-hal yang perlu diperhatikan saat proses pencairan Bansos PKH itu berlangsung. Nah, agar informasinya diperoleh nanti tidak membingungkan bagi KPM dan juga tidak mengakibatkan kesalahpahaman, mohon nanti info ini jangan dipercepat ya atau di-skip. Silakan disimak dengan baik-baik ya, agar tidak menimbulkan kebingungan yang berkelanjutan. Baik, silakan disimak informasi lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Haris di channel YouTube Hariska Vlog Playlist Info Bansos. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya bisa berjumpa lagi dengan Anda semua. Bagi Anda semua yang selalu senantiasa menyimak informasi di video saya doakan mudah-mudahan doa terbaik selalu menyertai Anda semua. Selanjutnya bagi yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Dan mari mendukung channel ini agar terus berkembang dengan dibantu untuk diklik subscribe bagi yang belum, dan juga dibantu untuk di-share video ini di media sosial Anda semua. Selain itu, saya juga mohon maaf kepada Anda semua yang mungkin saja beberapa minggu belakangan ini menulis komentar di kolom komentar. Saya mohon maaf masih belum bisa merespon secara cepat pertanyaan dan juga komentar Anda semua. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan, ada waktu senggang ya, di sela-sela pekerjaan saya nanti akan coba saya sempatkan untuk membalas komentar Anda semua. Baik, tanpa panjang lebar kita akan segera masuk ke dalam topik pembahasan kita kali ini terkait persiapan pencairan Bansos PKH tahap keempat. Jadi sobat netizen semuanya, seperti yang tadi saya sampaikan di awal video, jadi bisa jadi pada hari ini, hari Senin tanggal 11 Oktober, itu bisa jadi merupakan hari pertama untuk proses penyaluran Bansos PKH tahap keempat tahun 2021. Hingga saat ini kami juga masih belum menerima info atau SK terkait data bayarnya dari Kemensos, apakah sudah turun atau belum. Yang jelas nanti pada video ini akan saya sedikit jelaskan secara general bagaimanakah proses pencairan PKH itu berlangsung. Jadi pada intinya sebelum kita menjawab tentang bagaimana cara cek saldo, berikutnya nominal Bansos PKH pada tahap 4 ini berapa, berikutnya misal ada yang mengalami saldo nol itu kenapa, kita akan nanti bahas. Tapi sebelumnya di sini akan saya informasikan secara umum alur dari pencairan Bansos PKH tahap keempat. Untuk alur pencairan Bansos itu, jadi Bansos PKH, data yang digunakan untuk acuan pencairan Bansos PKH itu sudah di final datanya, yakni pada bulan Agustus kemarin. Jadi pada bulan Agustus tahun 2021. Setelah proses final closing, berikutnya Kementerian Sosial itu mengolah data hasil final closing, dan Kementerian Sosial itu menetapkan nama-nama KPM yang bansosnya nantinya akan cair. Penetapan ini kita sebut sebagai SK penetapan penerima Bansos PKH, atau yang sering disebut dengan SP2D atau surat perintah pencairan dana, atau yang juga bisa disebut dengan data bayar. Jadi ketika SK ini sudah turun atau sudah diputuskan oleh Kemensos, berikutnya nanti Bank Himbara atau bank yang ditunjuk sebagai penyalur Bansos. Bank Himbara itu ada Bank BTN, Mandiri, BNI, dan BRI. Selanjutnya Bank Himbara itu akan melakukan proses penyaluran Bansos, di mana yang akan disalurkan bansosnya ini nama-namanya mengacu pada data SK penetapan KPM PKH
atau nama yang nantinya akan cari itu mengacu pada data bayar. Jadi sudah cukup jelas bahwasannya nanti bansos yang cair itu menyesuaikan dari SK yang turun. Dan dalam hal ini untuk pendamping itu nantinya bisa membantu untuk cek data. Jadi untuk membantu apakah nama Anda itu sudah masuk ke dalam SK atau belum. Jadi untuk pencairan bansos itu bukanlah ranah dan tugas dari pendamping PKH. Untuk pencairan nanti langsung keputusan ya dari Kemensos yang nantinya juga bekerjasama dengan pihak penyalur, dalam hal ini adalah Bank Himbara. Selanjutnya terkait proses penyaluran PKH tahap keempat ini, jadi ada beberapa pertanyaan juga yang muncul di masyarakat, terutama bagi KPM PKH yang kadang menanyakan beberapa hal. Di sini saya merangkum ada 3 hal ya. Yang pertama, apakah bansos PKH-nya sudah cair atau belum? Nah, pertanyaan ini sering ditanyakan oleh KPM kepada SDM ya, terutama kepada pendamping. Jadi sebenarnya untuk menjawab apakah saldonya sudah masuk atau belum, itu sebenarnya dari KPM itu bisa mengecek secara mandiri atau secara pribadi. Cara ceknya cukup mudah, jadi kartu KKS yang Anda pegang itu bisa Anda cek saldo di ATM terdekat ataupun di agen bank terdekat di rumah Anda masing-masing. Berikutnya Anda juga bisa menggunakan fitur SMS Banking. Jadi mungkin saja ada KPM yang sudah menggunakan fitur SMS Banking, di mana ketika ada saldo yang masuk nanti ada pemberitahuan melalui SMS bahwasanya ada dana yang masuk ke kartu KKS. Selanjutnya, apabila rumah Anda jauh dari ATM dan juga jauh dari agen, Anda juga bisa menanyakan kepada pendamping. Tentu ketika Anda menanyakan pada pendamping, jangan sampai tanya sudah cair atau belum ya. Jadi tanyakan apakah nama Anda itu sudah masuk ke dalam data bayar atau belum. Nanti akan dibantu dicek oleh pendamping di dalam data bayar. Apabila nama Anda sudah masuk ke dalam data bayar, ya insya Allah bansosnya itu sudah masuk. Apabila belum ada, ya nanti ditunggu lagi, misal ada data bayar susulan ya, seperti itu. Pertanyaannya kedua yang sering muncul saat pencarian bansos, itu berapakah nominal bansos yang nantinya akan saya terima? Jadi Sobat Netizen semuanya, langsung saja terkait nominal bansos yang diterima, itu menyesuaikan dari keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial nomor 3/3 BS 0201/12 tahun 2020 tentang indeks dan faktor penimbang bantuan sosial PKH tahun 2021. Sesuai dengan SK ini, nantinya bansos atau nominal bansos PKH yang akan diterima oleh KPM sebagai berikut. Untuk kategori ibu hamil atau nifas ya, seperti yang ada di samping saya ini, akan mendapatkan bansos 3 juta per tahun atau 750.000 per tahapnya. Berikutnya untuk kategori anak usia 0-6 tahun itu 3 juta atau sama 750.000 per tahap. Berikutnya untuk kategori anak SD atau sederajat itu 900.000 atau 225.000 per tahap. Untuk anak SMP itu 1.500.000 atau 375.000 per tahap. Untuk SMA 2 juta atau 500.000 per tahap. Berikutnya penyandang disabilitas berat itu 2,4 juta atau 600.000 per tahap. Untuk lanjut usia 2,4 juta atau 600.000 per tahapnya. Berikutnya untuk perhitungan bantuan sosial PKH itu hanya dibatasi 4 orang dalam satu keluarga yang kategorinya dapat terdiri atas ibu hamil atau nifas itu maksimal kehamilan yang kedua. Berikutnya untuk anak usia dini itu sebanyak-banyaknya ada 2 anak di dalam satu keluarga penerima PKH. Untuk anak sekolah SD dibatasi hanya 1, SMP juga sama 1, untuk SMA dibatasi sebanyak-banyaknya 1, lanjut usia juga dibatasi sebanyak-banyaknya 1. Berikutnya untuk penyandang disabilitas berat sebanyak-banyaknya 2 orang di dalam keluarga. Untuk perhitungan bansos ini biasanya nanti tercantum di dalam SK penetapan penerima PKH di tiap-tiap termin pencairan. Jadi pada intinya, misal contoh Anda sebagai penerima bansos PKH, Anda memiliki 1 anak SD, pada pencairan PKH tahap keempat ini tentu bansos yang nantinya akan Anda terima yakni sebesar Rp225.000.
Berikutnya misal Anda punya 2 anak SD, nanti bansos yang akan cair tetap dihitung satu ya, yakni Rp225.000 karena juga menyesuaikan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Kemensos. Nah, tadi terkait nominal dan perhitungan sudah saya sampaikan ya. Berikutnya terkait pertanyaan yang ketiga yang juga sering muncul yang ditanyakan di kolom komentar. Kenapa saldo bansos PKH-nya itu masih kosong? Jadi Sobat Netizen, penyebab saldo bansos kosong itu ada banyak hal. Bisa jadi bansos Anda itu masih belum cair karena mengacu pada pencairan bansos PKH di tahun 2021 ini, untuk pencairan bertahapnya itu terkadang banyak sekali termin atau gelombang pencairan. Tahap 1 saja ada 3 termin, tahap 2 sekitar ada 11 termin. Tahap ketiga kemarin ada 9 termin. Nah, tahap keempat ini apabila nanti memang benar ada pencairan PKH pada hari ini, nah dan saldo Anda masih kosong, bisa jadi hal yang pertama memang saldonya itu belum masuk. Yang kedua, bisa jadi nama Anda masih masuk di termin pencairan berikutnya. Jadi ditunggu saja nanti karena memang pencairan bansos PKH tahap keempat ini untuk kuota bulan Oktober, November, dan Desember. Jadi ketika bansos PKH ini cair pada bulan Oktober, itu wajar, lumrah ya. Apabila nanti cair pada bulan November juga masih wajar, karena ini masih rentang bulan pencairan PKH tahap keempat. Apabila nanti bansos PKH tahap keempatnya itu cair bulan Desember juga masih wajar, karena ini masih rentang bulan pencairan PKH tahap keempat. Jadi kalau nantinya pada Oktober ini belum cair, jangan berkecil hati dulu. Siapa tahu cair pada bulan November atau Desember. Jadi mohon ditunggu dulu dan mohon bersabar. Kasus berikutnya, bagaimanakah nasib KPM PKH yang bansos PKH-nya mungkin ada yang dari tahap 1 itu belum cair. Ada juga tahap 2, kemarin ada juga belum cair. Berikutnya tahap 3 ada yang juga belum cair. Jadi pada tahap 1, 2, dan 3 apabila bansosnya itu belum cair, itu memang benar ya, benar adanya bansosnya itu memang tidak bisa dicairkan. Kenapa kalau tidak bisa dicairkan? Jadi ada banyak hal, bisa jadi KPM tersebut memang sudah tidak aktif lagi di dalam sistem. Berikutnya bisa jadi ada permasalahan di data penerimanya ya. Bisa jadi pada sistemnya itu ada data-data yang masih belum valid dan juga tidak padan dan lain sebagainya. Jadi terkait saldo nol itu juga banyak hal atau banyak faktor yang tentu tidak bisa disimpulkan akibat ini. Jadi harus dicek secara keseluruhan penyebabnya itu apa. Yang jelas apabila kemarin masih saldo nol ya dan data Anda masih aktif, ya mudah-mudahan pada pencairan PKH tahap keempat ini bansos Anda itu bisa masuk kembali. Nah, baik Sobat Netizen semuanya, tadi itu penjelasan ya terkait persiapan pencairan bansos PKH tahap keempat. Mudah-mudahan informasinya bisa difahami dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucap. Bertemu lagi dengan saya Haris di video saya berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.